Kita kembali lagi di pecahkan.com. Kalau mau belajar stand up comedy sama gue, masuk aja ke website tersebut. Lu bisa PO buku Pecahkan, dan lu bisa beli digital download Pecahkan di website tersebut. Nah, sekarang kita akan baca pertanyaan dari The Undercover Warrior. Bang Panji, yang penting kalau bikin joke itu LPM atau kualitas joke. Mending bikin jokes tipis-tipis tapi banyak, atau bikin joke yang bagus tapi setupnya agak lama, sama tentunya LPM agak kurang daripada yang tipis-tipis. Yuk, kita jawab. Oke, sebenarnya secara umum semuanya benar. Terutama kalau lu pengen berkarir jadi stand up comedian. Kan di banyak kesempatan gue pernah ngobrol dan ada banyak stand up comedian juga ngomong hal yang sama ya. Stand up comedy itu kayak lagi bertarung. Kayak apa ya? Kayak tinju, kayak pertarungan kungfu gitu. Kalau lu mau main jangka panjang, lu nggak bisa punya hanya satu jurus. Ada yang akan berargumen bisa satu jurus asal jurusnya kuat banget, mungkin. Kalau dia jago banget sama satu jurus, mungkin. Tapi bahkan Mitch Hedberg yang jago one-liner pun kebingungan sama specialnya sendiri, karena lama-lama ritmenya kebaca dan dia mengeluh sendiri, ternyata gue anyep di special gue sendiri. Jimmy Carr yang juga one-liner itu juga naro sesi wawancara di tengah-tengah. Dia bisa bikin improvisasi dari wawancara. Dia ada ini apa namanya, nge-riffing penonton. Jadi bukan cuma satu jurus. Anthony Jeselnik juga nggak cuma satu jurus. Bahkan Indra Frimawan ataupun Uus yang lu kenal kuat dengan one-linernya, atau misalnya joke-joke yang dianggap absurd, itu juga kalau ditonton spesialnya itu lebih ragam. Frimawan punya storytelling dan segala macamnya. Jadi asumsi yang umum adalah kalau mau berantem jangka panjang, lu bikin show sejam cuma one-liner sehingga LPM-nya rapet, itu akan membuat mungkin orang jenuh di menit ke-30 gitu. Sementara lu manggungnya sejam atau mungkin sejam 30 atau sejam 45 kayak gue. Nah, jadi sebenarnya semuanya dibutuhkan. Kemampuan untuk bisa dapetin yang rapet, sama ketika kemampuan untuk bisa mendapatkan yang mungkin LPM-nya rada renggang tapi gede di belakang. Makanya kalau misalnya si The Undercover Warrior ini baru belajar stand up, maka menurut gue lu rada overthinking. Kan gue selalu bilang ya, orang yang baru belajar stand up tuh overthinking, udah mikirin yang susah-susah, nulis joke lucu aja belum. Jadi menurut gue untuk saat ini, kalau emang lu lagi belajar, dan video ini kan selalu ditujukan sama orang yang masih belajar ya, fokus pada dasarnya aja. Dasarnya itu LPM itu yang bagus. 1 menit itu 3 tawa kan, ya udah belajar aja. Tawanya itu bisa terserah deh tuh, lu mau tawanya applause break dan 3 kali, tiga-tiganya applause break, tawanya mau laughter, mau giggle, terserah. Yang penting dalam 1 menit lu niatkan untuk dapat 3 titik ketawa, dan tujuannya sebenarnya cuma satu, untuk membuat penulisan kita efisien supaya kita nggak bertele-tele. Kalau lu orang yang baru stand up, kemudian lu memilih hanya untuk punya joke yang panjang banget, kemudian punchline gede di belakang. Kalau orang baru dan lu nggak ngasih alasan untuk orang nungguin, orang akan ngerasa ini orang anyap di atas panggung. Gue tungguin 3 menit kagak ada ketawa-ketawanya nih. Nah, baru ada nih ketawa satu gitu kan. Tapi kan beda kalau misalnya lu nonton gue bikin spesial, abis gue padat di depan, abis itu gue main temponya agak tenang dikit, gue santaiin dikit penonton biar nggak terlalu dihajar terus-terusan. Gue kasih storytelling yang rada panjang, slip in half punch gitu. Jadi balik lagi untuk yang masih belajar, fokus ke penulisan joke, fokus untuk bikin LPM yang ideal, yaitu 3 ketawa dalam 1 menit. Abis itu bebas deh, seperti yang gue pernah bilang, first you play by the rule and then you play with your heart. Kutipan dari Mas Adi MS. Pertama lu ngikutin aturannya dulu. Kalau secara aturan lu udah bisa, baru lu bermain sebebas hati lo. Ya, sekian aja dari gua. Kita ketemu lagi di video pecahan berikutnya. Thank you.